Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 6 mata kuliah Komunikasi Keperawatan Prodi S1 Keperawatan. Pada pertemuan kali ini ada dua materi yang akan dibahas, yaitu komunikasi terapeutik pada klien anak dan juga komunikasi terapeutik perawat pada klien remaja. Prinsip komunikasi terapeutik pada klien kelompok usia anak. Manusia melakukan komunikasi sepanjang rentang kehidupannya, yaitu semenjak bayi dalam rahim ibu sampai lansia dan bahkan sampai menjelang ajal. Sejak dalam kandungan, anak berkomunikasi dengan ibunya dengan cara menendang dan melakukan pergerakan-pergerakan secara teratur, sedangkan ibu atau ayah atau kakak berkomunikasi dengan bayi yang ada dalam kandungannya melalui elusan atau kecupan lembut pada perut ibu serta panggilan lembut dekat perut ibu. Hal ini dilakukan dalam rangka membina hubungan dan berinteraksi sedini mungkin dengan anak untuk memberikan stimulasi komunikasi secara dini. Orang dewasa berusaha melakukan komunikasi yang bisa dipahami oleh anak. Sebaliknya, anak juga menggunakan bahasa atau isyarat-isyarat yang bisa dipahami oleh orang dewasa. Dalam berkomunikasi dengan anak, orang dewasa harus memahami apa yang dipikirkan dan perasaan apa yang akan disampaikan anak dan berusaha memahami anak dengan bahasa yang tepat. Aspek penting dalam komunikasi supaya anak bisa paham komunikasi yaitu yang pertama, orang dewasa dalam hal ini perawat harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi anak yang diajak berbicara. Maksudnya, yang pertama, menggunakan isyarat seperti menunjuk objek secara jelas jika objek tersebut ingin dilihat anak. Yang kedua, memilih kata-kata secara tepat dan struktur bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Kemudian yang kedua, anak berusaha agar komunikasinya juga dipahami orang lain. Maksudnya, yang pertama, anak menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk menyampaikan keinginan atau mengungkapkan perasaannya agar orang dewasa paham dengan apa yang dia inginkan. Dan semakin bertambah besar anak, komunikasi dengan isyarat semakin kurang diperlukan karena pemahaman komunikasi anak sudah lebih baik. Selanjutnya, teknik komunikasi terapeutik pada klien kelompok usia anak. Anak adalah individu yang unik dan berespon secara berbeda-beda untuk kebutuhan mereka. Anak dengan keunikannya mempunyai cara yang berbeda pula dalam menyatakan keinginannya. Untuk berkomunikasi dengan anak diperlukan pendekatan atau teknik khusus agar hubungan yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak. Secara umum, ada dua teknik berkomunikasi yang digunakan pada anak, yaitu teknik verbal dan non-verbal. Yang pertama, teknik verbal juga ada beberapa, yaitu yang pertama adalah bercerita. Bercerita atau storytelling ini menggunakan bahasa anak agar dapat menghindari ketakutan yang terjadi selama anak dirawat. Juga dapat dilakukan dengan cara meminta anak menceritakan pengalamannya ketika sedang diperiksa. Teknik ini juga dapat menggunakan gambar dari suatu peristiwa, misalnya gambar perawat waktu membantu makan, dan meminta anak untuk menceritakannya. Dan selanjutnya perawat masuk dalam masalah yang dihadapi anak. Tujuan dari teknik ini adalah membantu anak masuk dalam masalahnya. Contohnya, anak bercerita tentang ketakutannya saat diperiksa oleh perawat. Kemudian perawat cerita bahwa pasien anak di sebelah juga diperiksa, tetapi tidak merasa takut karena perawatnya baik dan ramah-ramah. Dengan demikian, diharapkan perasaan takut anak akan berkurang karena semua anak juga diperiksa seperti dirinya. Yang kedua adalah biblioterapi. Biblioterapi merupakan teknik komunikasi terapeutik pada anak yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku
dalam rangka proses terapeutik dan suportif. Sasarannya adalah membantu anak mengungkapkan perasaan-perasaan dan perhatiannya melalui aktivitas membaca. Cara ini dapat memberi kesempatan pada anak untuk menjelajahi suatu kejadian yang sama dengan keadaannya, tetapi sedikit berbeda. Pada dasarnya, buku tidak mengancam, karena anak sewaktu-waktu dapat menutup buku tersebut atau berhenti membacanya saat dia merasa tidak aman atau tidak nyaman. Dalam menggunakan buku untuk berkomunikasi dengan anak, yang penting diperhatikan adalah mengetahui emosi dan pengetahuan anak, serta melakukan penghayatan terhadap cerita, sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan maksud dalam buku yang dibaca dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami anak. Selanjutnya, diskusikan isi buku dengan anak dan bersama anak membuat kesimpulan. Yang ketiga, mimpi. Mimpi adalah aktivitas tidak sadar sebagai bentuk perasaan dan pikiran yang ditekan ke alam tidak sadar. Mimpi ini dapat digunakan oleh perawat untuk mengidentifikasi adanya perasaan bersalah, perasaan tertekan, perasaan jengkel, atau perasaan marah yang mengganggu anak sehingga terjadi ketidaknyamanan. Selanjutnya, yang keempat, meminta untuk menyebutkan keinginan. Ungkapan ini penting dalam berkomunikasi dengan anak. Dengan meminta anak untuk menyebutkan keinginan, dapat diketahui berbagai keluhan yang dirasakan anak, dan keinginan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan pikiran anak pada saat itu. Yang kelima, bermain dan permainan. Bermain merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling penting dan dapat menjadi teknik yang paling efektif untuk berhubungan dengan anak. Dengan bermain, dapat memberikan petunjuk mengenai tumbuh kembang fisik, intelektual, dan sosial. Terapi bermain sering digunakan untuk mengurangi trauma akibat sakit atau masuk rumah sakit, atau untuk mempersiapkan anak sebelum dilakukan prosedur medis atau perawatan. Perawat dapat melakukan permainan bersama anak sehingga perawat dapat bertanya dan mengeksplorasi perasaan anak selama di rumah sakit. Yang keenam, melengkapi kalimat. Teknik komunikasi ini dilakukan dengan cara meminta anak menyempurnakan atau melengkapi kalimat yang dibuat oleh perawat. Dengan teknik ini, perawat dapat mengetahui perasaan anak tanpa bertanya secara langsung kepadanya, misalnya terkait dengan kesehatannya atau perasaannya. Pernyataan dimulai dengan yang netral, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang difokuskan pada perasaannya. Contohnya, perawat bertanya, "Apa yang menyenangkan waktu di rumah?" Kemudian bertanya, "Kalau di rumah sakit ini, apa yang menyenangkan?" Selanjutnya, teknik verbal yang terakhir adalah pro dan kontra. Penggunaan teknik komunikasi ini sangat penting dalam menentukan atau mengetahui perasaan dan pikiran anak. Anak diminta mengajukan pilihan positif atau negatif sesuai dengan pendapat anak. Tujuannya mengeksplorasi perasaan-perasaan anak, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Teknik ini dimulai dari hal-hal yang bersifat netral, selanjutnya hal yang serius. Contohnya, topik netral. Anak diminta menceritakan hobinya. Selanjutnya, anak diminta menyebutkan kebaikan dan keburukan dari hobinya tersebut. Topik khusus, anak diminta menceritakan pengalamannya dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, anak diminta menyebutkan kebaikan dan keburukan dirawat di rumah sakit. Kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik nonverbal. Teknik nonverbal yang pertama yaitu menulis. Menulis adalah pendekatan komunikasi yang secara efektif tidak saja dilakukan pada anak, tapi juga pada remaja.
ungkapan rasa yang sulit dikomunikasikan secara verbal bisa ampuh dengan komunikasi lewat tulisan. Cara ini dapat dilakukan apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk menulis. Melalui cara ini, anak akan dapat mengekspresikan dirinya baik pada keadaan sedih, marah, atau lainnya, dan biasanya banyak dilakukan pada anak yang jengkel, marah, dan diam. Perawat dapat memulai komunikasi dengan anak melalui cara memeriksa atau menyelidiki tulisan. Dengan meminta anak menulis, perawat dapat mengetahui apa yang dipikirkan anak dan bagaimana perasaan anak. Selanjutnya adalah teknik menggambar. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta anak untuk menggambarkan sesuatu terkait dengan dirinya, misalnya perasaan, apa yang dipikirkan, keinginan, dan lain-lain. Dasar asumsi dalam menginterpretasi gambar adalah anak-anak mengungkapkan dirinya melalui coretan atau gambar yang dibuat. Dengan gambar akan dapat diketahui perasaan anak, hubungan anak dalam keluarga, adakah sifat ambivalen atau pertentangan, serta keprihatinan atau kecemasan pada hal-hal tertentu. Pengembangan dari teknik menggambar ini adalah anak dapat menggambarkan keluarganya dan dilakukan secara bersama antara keluarga dengan anak. Anak diminta menggambar suatu lingkaran untuk melambangkan orang-orang yang berada dalam lingkungan kehidupannya, dan gambar bundaran-bundaran di dekat lingkaran menunjukkan keakraban atau kedekatan. Menggambar bersama dalam keluarga merupakan satu alat yang berguna untuk mengungkapkan dinamika dan hubungan keluarga. Yang ketiga adalah nada suara. Jadi, untuk berkomunikasi dengan anak, gunakan nada suara lembut, terutama jika emosi anak dalam keadaan tidak stabil. Dan hindari berteriak, karena berteriak hanya akan mendorong pergerakan fisik dan merangsang kemarahan anak semakin meningkat. Yang keempat adalah aktivitas pengalihan. Untuk mengurangi kecemasan anak saat berkomunikasi, gunakan aktivitas pengalihan, contohnya membiarkan anak bermain dengan barang-barang kesukaannya, misalnya boneka dan mobil-mobilan. Komunikasi dilakukan sambil menggambar bersama anak. Bermacam aktivitas ini akan berdampak fokus anak akan teralihkan, sehingga akan merasa lebih rileks saat berkomunikasi. Pembicaraan akan terasa lancar dan efektif jika kita sejajar dengan anak. Sejajar itu yaitu saat berkomunikasi dengan anak, sikap ini dapat dilakukan dengan cara membungkuk atau merendahkan posisi kita sejajar dengan anak. Dengan posisi sejajar, kita juga dapat mempertahankan kontak mata dengan anak dan mendengarkan secara jelas apa yang dikomunikasikan oleh anak. Yang kelima adalah ungkapan marah. Kadang-kadang anak merasa jengkel, tidak senang, dan marah. Pada situasi ini, perawat harus mengizinkan anak untuk mengungkapkan perasaan marahnya, serta dengarkan dengan baik dan penuh perhatian apa yang menyebabkan dia merasa jengkel dan marah. Untuk memberikan ketenangan pada saat anak marah, duduklah dekat dengan dia, pegang tangan atau pundaknya, atau dipeluk. Selanjutnya yang keenam, sentuhan. Sentuhan adalah kontak fisik yang dilakukan dengan cara memegang sebagian tangan atau bagian tubuh anak, misalnya pundak, usahapan di kepala, berjabat tangan, atau pelukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian dan penguatan terhadap komunikasi yang dilakukan. Dengan kontak fisik berupa sentuhan ini, anak akan merasa dekat dan aman selama komunikasi. Teknik ini efektif dilakukan saat anak merasa sedih, menangis, atau bahkan saat anak marah.
Lanjut ke materi yang kedua, yaitu prinsip komunikasi terapeutik pada klien remaja. Pada masa ini, remaja dihadapkan pada dua situasi yang bertentangan, yaitu berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Karena masa ini adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Masa ini juga merupakan masa yang penuh konflik dan dilema. Konflik yang terjadi dapat berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Sedangkan dilema yang terjadi dapat berhubungan dengan perbedaan nilai, persepsi, atau keyakinan antara dirinya dengan orang dewasa. Perkembangan komunikasi pada usia remaja dapat ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat. Pola perkembangan kognisinya sudah mulai berpikir secara konseptual. Mengingat masa ini adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Sedangkan secara emosional sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Anak usia remaja seringkali merenungi kehidupan tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Yang dapat kita lakukan adalah mengizinkan remaja berdiskusi pada teman sebaya. Juga harus menghindari beberapa pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa malu dan juga menjaga kerahasiaan dalam berkomunikasi karena akan menimbulkan ketidakpercayaan pada remaja. Sikap perawat, orang tua, atau orang dewasa lain yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan remaja yaitu yang pertama, menjadi pendengar yang baik dan memberi kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan perasaannya, pikiran, dan juga sikapnya. Yang kedua, mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan juga sikapnya. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan dan jangan berkomentar atau berespon yang berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional. Yang keempat, memberikan support atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu untuk menyelesaikannya dengan cara diskusi. Yang kelima, perawat atau orang dewasa lain harus dapat menjadi sahabat buat remaja, tempat berbagi cerita. Yang keenam, duduk bersama remaja, keberhasilan komunikasi dengan remaja dapat dipengaruhi oleh suasana psikologis antara perawat, orang tua, orang dewasa lain dengan remaja. Kondisi ini bisa ditunjang dengan cara yang pertama, suasana hormat menghormati. Orang dewasa akan mampu berkomunikasi dengan baik apabila pendapat pribadinya dihormati. Ia lebih senang kalau ia boleh turut berpikir dan mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang kedua, suasana saling menghargai. Segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan, dan sistem nilai yang dianut perlu dihargai. Dengan meremehkan dan menyampingkan harga diri mereka akan dapat menjadi kendala dalam jalannya komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah suasana saling percaya. Saling mempercayai bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya akan dapat membawa hasil yang diharapkan. Yang keempat, suasana saling terbuka. Terbuka untuk mengungkapkan diri dan terbuka untuk mendengarkan orang lain. Hanya dalam suasana keterbukaan, segala alternatif dapat tergali. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien remaja yaitu dalam komunikasi dengan remaja, perawat tidak bisa mengendalikan alur pembicaraan, mengatur atau memegang kendali secara otoriter. Karena remaja sudah punya pemikiran dan perasaan sendiri tentang hal yang ia bicarakan. Penerapan komunikasi terapeutik pada remaja bisa dilakukan dengan cara komunikasi terbuka dan komunikasi dua arah. Komunikasi terbuka, contoh pertanyaannya adalah,
Bagaimana sekolahmu hari ini? Kemudian, apa yang membuatmu merasa senang hari ini di sekolah? Kemudian, komunikasi dua arah, yaitu bergantian yang berbicara dan yang mendengarkan. Jangan mendominasi pembicaraan, serta sediakan waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya adalah penerapan komunikasi terapeutik pada remaja. Yang pertama dilakukan dengan mendengar aktif. Artinya tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga memahami dan menghargai apa yang diutarakan remaja. Kemudian sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja. Yang ketiga, jangan memaksa remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dia rahasiakan, karena akan membuatnya merasa tidak nyaman dan enggan berkomunikasi. Yang keempat, utarakan perasaan Anda jika ada perilaku remaja yang kurang tepat, dan jangan memarahi atau membentak. Yang kelima, dorong remaja tersebut untuk mengatakan hal-hal positif tentang dirinya. Yang keenam, perhatikan bahasa tubuh remaja. Yang ketujuh, hindari komentar menyindir atau meremehkan. Berikan pujian pada aspek terbaik yang dia lakukan sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah hindari ceramah panjang dan menyalahkan. Demikianlah pertemuan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.